Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Setiawan dari Politeknik Energi dan Mineral Mikas. Selamat datang di kuliah TM3206 Perencanaan Elemen Mesin. Kali ini kita akan membahas bagian roda gigi. Selamat datang kembali di kuliah tentang roda gigi di Perencanaan Elemen Mesin. Ini jenis roda gigi apa kira-kira ini? Oke, ini adalah tipe bevel spiral gear ya. Jadi bevel gear itu dalam kategori, nanti kita akan bahas kategori apa saja. Namun sebelum ini kita akan membahas tentang tooth nomenclature. Oke, sekarang kita akan membahas tentang istilah, namanya tooth nomenclature. Itu adalah peristilahan dalam gigi. Jadi ini dalam roda gigi kita membahas tentang gigi-giginya. Ya, jadi dari situ ada beberapa istilah yang tolong Anda pahami ya maknanya dan kalau bisa beberapa dihafalkan. Oke, jadi pertama adalah mungkin kalau kita punya roda gigi, namanya roda gigi itu ya lingkaran, kemudian ada gigi-gigi terdiri dari gigi-gigi gitu ya. Nah, dalam gigi ini kita ada seluruhnya ini namanya flank. Jadi seluruh gigi, seluruh badan gigi itu namanya flank. Nah, flank itu terdiri dari yang mulai dari atas itu ada top land-nya yang paling atas sama bottom land ya. Kemudian ada mukanya face, ya ini face-nya. Ya, jadi tentu face-nya ya depan sama belakang ya. Face-nya ini itu dari bagian dari gigi. Nah, dimensinya yang penting itu pada saat Anda mendesain itu yang penting adalah kita menentukan face width. Ya, face width itu jarak ya, jadi antara gigi ini di depan, sisi satu sisi ke sisi lain, itu lebarnya namanya face width. Oke. Lebar gigi itu, lebar muka gigi namanya face width. Ini ya. Jadi Anda bisa lihat ya, kalau misalnya bebannya besar ya udah diperbesar aja face width-nya kan gitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya bebannya itu kecil, maka ya face width-nya kecil. Oke, jadi itu pada saat kita mendesain, salah satunya adalah yang kita menentukan face width. Itu satu ya, satu dimensi penting. Kemudian thickness. Thickness-nya, thickness itu di sini. Jadi tebal gigi. Loh Pak, ini kan tebal gigi di sini. Yang ini gimana? Ini kan juga tebal gigi Pak. Di sini kan juga tebal gigi. Ini juga tebal gigi. Loh kenapa kok cuma yang ini? Nah, apa istimewanya kita memakai ukuran tebal gigi di sini? Ya ini di mana ini? Itu namanya adalah pitch circle atau lingkaran pitch. Ya, lingkaran pitch itu memiliki peran penting ya dalam geometri roda gigi. Ya, jadi pada saat Anda menghitung tentang rasio kecepatan, rasio reduksi, seperti kemarin tadi kan kita bahas rasio reduksinya itu 2:1, artinya apa? Pinionnya itu berputar 1000 rpm, maka gearnya itu berputar separuhnya. Jadi berapa tadi? Kalau 1000 berarti jadi 500 gitu. Nah, itu perbandingan itu adalah tergantung dari diameter. Diameter jadi roda gigi. Nah, ini misalnya. Jadi tergantung dari rasio dari diameter pinion sama diameter roda gigi, diameter gear, ya. Nah, tapi diameternya itu apa macam-macam itu. Jadi misalnya tadi rasio 2:1 artinya rasio terhadap diameter yang besar dibandingkan dengan diameter yang kecil kan gitu. Tapi pertanyaannya adalah diameter yang mana? Dari lingkaran pitch gitu loh. Jadi bukan diameter yang paling ujung atas atau diameter yang bawah ini enggak, tapi diameter lingkaran pitch. Ya, itu yang dihitung sebagai rasio reduksi. Oke. Nah, ini itu maya ya. Anda tidak ada ini, nggak ada. Lupa ini karena ini apakah nanti akan digambar gitu. Ada nggak?
di roda gigi itu ada gambarnya, ada lingkaran pitch. Enggak, ya, tidak perlu. Ya, jadi ini tuh hanya lingkaran maya yang kita pakai untuk pada saat menggambar, ya, mendesain sampai menjadi gambar. Setelah itu, pada saat Anda buat, itu dipakai untuk manufaktur. Setelah itu udah nggak ada lagi gambar lingkaran pitch. Oke ya. Jadi ini adalah lingkaran maya, tapi dipakai pada saat desain, tapi pada saat manufaktur, tapi pada saat penggunaan nggak ada lagi. Nah, kalau gitu bagaimana cara mengukurnya? Mengukur tooth thickness, ini ada. Jadi ada alat ukurnya, yang alat ukur bantu yang mengukur tooth thickness. Oke, tebal gigi. Oke. Jadi kemudian ada satu lagi adalah circular pitch. Circular pitch itu ya jarak antara tengah gigi ke tengah gigi berikutnya, ya kan? Jadi itu adalah ya menggambarkan jarak antar gigi lah, kira-kira gitu. Tapi lagi-lagi adalah pada lingkaran pitch-nya, gitu ya. Jadi bukan di sini, bukan, tapi di sini. Oke, jadi maka lagi-lagi ini secara maya, secara pada saat mendesain itu kita akan menentukan lingkaran pitch dan dari situ kita bisa menghitung circular pitch. Kira-kira berapa circular pitch-nya? Ya circular pitch itu ya sama dengan ya lingkaran apa keliling lingkaran pitch ya. Keliling ya. Kelilingnya berapa? Keliling dari lingkaran itu apa? Ya pi kali d. Diameter apa? Diameter pitch. Oke, jadi lingkaran pitch dia pi kali d dibagi dengan jumlah gigi kan gitu. Ini kan jumlah giginya misalnya jumlah giginya 24, ya udah pi kali d per 24, kira-kira gitu. Itu adalah circular pitch. Oke. Jadi ini tapi lagi-lagi misalnya loh Pak, ini apakah ada garis ini di roda gigi nantinya itu? Enggak ada. Jadi baik pitch circle maupun ini ya apa namanya sumbu ini nggak ada digambar di mana di roda gigi sebenarnya nggak ada. Tapi ini kita pada saat menggambar, mendesain, menghitung itu ada. Oke, jadi lagi-lagi untuk mengukur itu ya kalau dari sini ke sini susah, ya biasanya orang mengukurnya dari sini ke sini. Dari muka satu sisi sini ke mukanya gigi yang berikutnya. Ya, jadi ini kan jarak ini itu sama dengan jarak ini sampai sini gitu. Di lingkaran pitch-nya. Itu ya. Jadi itu lagi-lagi ini flank top lane terdiri dari top lane, face sama bottom lane. Kemudian ada face width itu dimensi yang penting. Kemudian ada thickness ya, kemudian circular pitch, space width itu ini jarak antar giginya ini. Nah, berikutnya adalah adendum sama dedendum. Oke, jadi dari lingkaran pitch yang sama, jarak antara lingkaran pitch ke atas, ke top lane itu namanya adendum. Jarak antara lingkaran pitch ke bawah namanya dedendum. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi, nah adendum sama dedendum itu kalau dijumlahkan menjadi tinggi gigi. Ya, tinggi gigi di sini nggak ada ya. Kira-kira itu. Nah, kemudian, nah lagi-lagi adendum sama dedendum, kemudian sama tooth thickness itu tergantung dari ukuran gigi secara umum. Itu nanti akan kita bahas itu standar ya, sehingga nanti standarnya pakai apa nanti akan kita bahas. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Tolong ini difahami dan juga di beberapa mungkin harus dihafalkan. Bagaimana kita mengenali, jadi mencirikan roda gigi itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ini rusaknya di mana? Oh di face gitu ya. Rusaknya di mana? Oh di top lane. Oh deket face yang tapi deket top lane atau face yang deket bottom lane. Kira-kira gitu ya. Nah, oke. Atau kemudian oh di mana? Oh di sekitar circular pitch. Nah berarti di sini di sekitar circular pitch. Oke, kemudian kalau di dekat top lane oh berarti di sini. Di dekat bottom lane oh berarti di sini. Kira-kira gitu. Jadi pada saat di operasional itu kita sering harus menunjukkan
mana yang rusak gitu kan. Kalau kita nggak kenal apa itu face ya, apalagi bottom line ya gimana gitu. Ya kita masa harus bawa roda giginya itu, ini loh Pak di sini. Enggak, difoto, ditunjukkan, di narasinya kita sebutkan. Oke. Nah, jadi ini silakan dilihat ini bahwa Anda coba cari-cari deh di YouTube itu banyak ini kalau ini kan cuma gambar ya. Jadi mestinya ada di YouTube itu animasinya. Jadi Anda bisa lihat sendiri animasinya seperti apa. Oke. Nah, ini adalah untuk mendesain. Ini ada beberapa yang penting sekali. Ya, jadi namanya adalah modul. Oke, namanya modul itu indeks dari ukuran gigi. Ya, jadi ukuran gigi tadi ini yang nanti menyebabkan berapa situ thickness-nya, berapa dedendum, itu tergantung dari modul. Nah, tapi modul itu sebenarnya adalah standar SI, standar internasional, sistem internasional. Tapi kalau di Amerika namanya diametral pitch, gitu ya. Ini saudara Amerikanya namanya diametral pitch, sementara kalau dalam SI itu namanya modul. Oke, jadi rumusnya seperti apa? Rumusnya ini, ya rumusnya ini rumusnya itu adalah rumus dari modul. Apa itu diameter pitch? Ya, diameter dari lingkaran pitch dibagi dengan jumlah gigi. Oke. Jadi kalau misalnya modulnya besar, jadi kalau diameternya besar, jumlah giginya itu dikit, berarti M-nya besar. Artinya apa? Ukuran giginya itu besar-besar, gitu, gede-gede, ya kan? Jadi kalau diameter ini besar dibagi dengan apa ukuran gigi ya dia akan apa namanya eh, ini itu besar gitu ya. Giginya itu besar. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalnya dengan diameter yang sama tapi jumlah giginya banyak, ya berarti ya artinya jumlah gigi atau modulnya itu kecil. Ya, jadi ukurannya kecil. Oke. Jadi tapi sebaliknya itu memang orang Amerika itu mungkin asal beda aja kali ya. Jadi ini di sini kalau diametral pitch itu dia kebalikannya. Ya diametral pitch itu P itu jumlah gigi dibagi dengan diameter pitch. Gitu ya, diameter lingkaran pitch. Satuannya jangan lupa, jangan salah, ini inci. Kalau ini dalam milimeter. Jadi kalau ini D per N, maka milimeter per gigi. Kalau ini diametral pitch, maka jumlah gigi atau gigi per inci. Gitu ya. Oke, jadi kemudian ada tadi di nomenklatur ada clearance, itu tinggal kita menyusun bahwa dedendum sama addendumnya itu tidak tidak ber apa kontak atau tidak ber apa namanya itu. Jadi clearance itu adalah jumlah dari atau namanya eh, jika dedendumnya bagian bawah dari suatu gigi itu melebihi dari addendum dari gigi pasangannya. Jadi itu clearance. Nih itu clearance-nya ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa ya dedendumnya itu harus lebih, ini kan nanti pasangan sama roda gigi lain gitu. Nah, ini kan bagian bawah dari gigi ini nanti berpasangan dengan ini misalnya katakanlah ini ada gigi yang lain gitu kan pasangannya ya. Maka ya ini itu ada lingkaran pitch dari roda gigi ini, ya roda gigi ini. Yang ini adalah lingkaran pitch dari roda gigi yang akan bersentuhannya di sini. Ini, maka ini roda giginya ke sini. Nah, gini ya kira-kira ya. Nah, maka eh, addendum, ini kan addendum dari
roda gigi yang pasangannya itu harus lebih kecil daripada dedendum dari roda gigi yang ini. Kalau enggak kan top line dari pasangannya itu akan nyentuh bottom line dari roda gigi ini. Oke, maka harus adendum dari pasangannya itu lebih kecil daripada dedendum dari roda gigi tersebut, sehingga timbul timbul clearance. Itu ya. Jadi kita harus menerapkan clearance. Kalau enggak ya, itu akan rusak. Itu akan menyentuh bottom line-nya selain penentuan sehingga akan rusak. Backlash itu antara space width dari masing-masing gigi itu harus melebihi dari thickness. Gitu. Nah, space width ini harus lebih besar daripada tooth thickness pasangannya. Kan gitu. Kalau enggak ya macet, ya kan? Bayangin ini kalau misalnya ada pasangannya ini, tooth thickness-nya ini lebih besar daripada space width, berarti macet gitu ya. Maka ini harus didesain lebih besar. Kalau lebih besar berarti namanya itu backlash. Jadi ada seperti clearance, kalau clearance itu secara radial, kalau backlash itu secara sirkumferensial. Jadi ada space di sini supaya si roda gigi itu bisa ngisi. Ya.